Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana kelompok ekstremis Hindu di India memporak-poranda membubarkan acara Natal yang ada di India, guys. Bayangkan, dihancurkan, altar dihancurkan, ornamen-ornamen Natal dihancurkan, diporak-porandakan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa orang Hindu yang ada di India sangat sporadis gitu ya, sangat brutal gitu? Bukankah Hindu itu mengajarkan yang namanya kebaikan gitu? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan kasta-kasta yang ada di India? Jadi kalau saya perhatikan itu ya ada semacam kasta di India. Dugaannya hal ini ada hubungannya dengan kasta Dalit di India. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang India itu sebegitu hinanya gitu ya dengan kasta Dalit? Bagaimana dengan Hindu yang ada di Bali? Apakah di Bali itu ada istilah kasta-kasta gitu? Kenapa di zaman sekarang ini masih ada kasta-kasta? Apa alasannya? Apakah kasta ini sama dengan strata sosial gitu? Apakah kasta ini sama dengan seperti di Konoha misalnya nih, minoritas versus mayoritas? Apakah ini bisa disebut sebagai kasta? Kemudian kenapa orang Kristen yang ada di India itu dipersekusi ketika Natal? Padahal jumlahnya nggak banyak loh, cuman 1,4% ya. 1,4% dari 1 miliar itu nggak nggak kerasa ya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, dugaannya orang-orang India ini menghancurkan acara Natal itu karena mereka disuruh oleh dewanya. Dan orang-orang yang ada di sana itu sangat-sangat menderita, ya, terutama orang-orang Kristen yang ada di India. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama itu sendiri atau oknum? Kenapa seringkali terjadi seperti ini? Apakah ada orang Kristen yang melakukan persekusi terhadap agama orang lain? Kenapa seringkali agama Kristen itu dipersekusi? Apakah karena kesalahan daripada orang Kristen itu sendiri atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya di video ini tidak berpihak pada siapapun ya. Saya benar-benar netral. Permasalahan yang terjadi di India ini sebenarnya sudah sering terjadi ya. Dulu juga pernah tuh ya, Hindu ekstremis ya. Jadi nggak hanya umat muslim yang ekstremis yang ada, ternyata orang Hindu juga ada gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih penyebabnya? Bagaimana kronologinya? Kenapa bisa seperti itu? Jadi mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya. Dugaannya ini sebenarnya karena faktor Dalit katanya. Jadi orang-orang Kristen yang ada di sana itu adalah orang-orang Dalit. Orang-orang Dalit itu adalah kasta paling rendah ya. Kasta yang sangat-sangat rendah sekali ya. Orang-orang Dalit ini adalah orang-orang yang sangat hina di India. Sehingga ketika mereka merayakan yang namanya hari Natal itu, mereka nggak komplain gitu karena mereka adalah kasta terendah. Nah, kebetulan ya misionaris-misionaris orang-orang Kristen itu merekrut bangsa Dalit ini atau kasta-kasta Dalit ini. Karena apa? Karena ini yang paling mudah gitu ya, yang paling rentan gitu. Karena apa? Karena mereka itu teraniaya di sana ya, direndahkan. Ya, ketika ada agama baru misalnya agama Kristen, maka mereka menerima itu. Karena apa? Karena itu akan menaikkan derajat mereka gitu. Dan ini yang bikin kemarahan daripada orang-orang Hindu ya. Biasanya pemerintah juga nggak bakal banyak bertindak ya untuk hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena pemerintah juga masih menganggap yang namanya kasta-kasta gitu ya. Jadi di India itu mayoritas orang India itu masih percaya yang namanya kasta. Kasta yang ada di India dengan yang ada di Bali itu sangat berbeda sekali ya. Kemudian kenapa di India itu ada istilah Hindu ekstremis ya, sementara di Bali nggak ada gitu. Kalau saya eh, teliti ya, kalau saya perhatikan itu Hindu yang ada di Bali dengan Hindu yang ada di India itu jauh berbeda, guys. Itu dua hal yang berbeda. Hindu yang ada di Bali ini sudah sinkritas, sudah ada unsur budanya, unsur agama lokal, sudah ada perpaduan dari berbagai agama-agama lainnya. Sehingga apa? Sehingga lebih mudah dan lebih manusiawi dan lebih ramah lingkungan lah gitu ya. Berbeda dengan agama Hindu yang ada di India. Kemudian ya, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Jadi gini, kalau saya perhatikan,
Seringkali intoleransi itu, seringkali kebencian itu muncul daripada agama itu sendiri. Apa alasannya? Jadi gini, orang India yang ada di India itu kenapa mereka mempersekusi orang-orang Kristen itu? Salah satu alasan yang paling membagongkan itu ya, yang bikin saya terkejut itu karena mereka cinta dengan dewa mereka. Jadi karena kecintaan mereka terhadap dewa mereka, katakanlah misalnya nih ya, dewa misalnya dewa daripada orang India. Nah, dari pola pikir orang India, dewa mereka ini contoh ya, bukan berarti saya mengatakan ini dewa ya. Saya tidak menyembah ini ya. Jangan berpikir saya menyembah ini ya. Orang India berpikir kalau misalnya nih ya, mereka punya dewa, lalu ada yang merayakan hari Natal gitu ya. Menjual ornamen Natal misalnya ya, menjual Santa Claus misalnya, pohon Natal dan lain sebagainya. Jadi mereka berpikir bahwa dewa mereka ini marah gitu, cemburu gitu. Sama seperti agama Samawi, ada istilah Tuhan yang Maha Cemburu. Nah, karena orang-orang India berpikir bahwa dewa ini akan cemburu ya kalau ada agama lain merayakan Natal, ya merayakan perayaan agama di India, maka ya orang-orang India itu ya mereka merasa bahwa melindungi dewa mereka gitu ya. Mereka membela dewa mereka sehingga apa? Sehingga mereka dengan seenaknya mempersekusi agama Kristen. Bagaimana dengan agama Samawi? Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena saya menganggap bahwa agama itu nggak masuk akal ya menurut saya pribadi ya. Ini menurut saya pribadi ya, saya tidak bawa ke Anda gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan agama Samawi itu biasanya mereka ada istilah Tuhan yang Maha Cemburu. Nah, Tuhan yang Maha Cemburu inilah sebenarnya yang bikin konflik, permusuhan. Ya karena Tuhannya cemburu, sehingga ya bisa aja dipersekusi gitu ya. Agama Samawi kan seperti itu ya, seperti agama mayoritas di Konoha gitu. Ya, karena cemburu ya, ayo kita persekusi gitu. Seperti itu guys. Itu fakta pahit yang jarang dibongkar gitu ya. Jarang-jarang loh orang yang bongkar seperti ini. Karena selama ini kalau saya perhatikan di Konoha itu selalu mengatakan bahwa ya jangan salahin agamanya dong, salahin orang. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat membagongkan ya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya nggak ada lagi guys ya. Selagi ada orang yang menganut agama itu sendiri. Solusinya kalau menurut saya pribadi ya agnostik. Tapi saya nggak nyuruh yang nonton video nih, saya nggak nyuruh ya. Ya seperti negara-negara Skandinavia, negara Norwegia, mereka tuh jauh lebih manusiawi kalau saya perhatikan ya. Walaupun mereka nggak peduli dengan agama, jauh lebih manusiawi gitu. Ya jauh lebih bertuhan ya kalau saya perhatikan. Tapi kan di Konoha kan nggak seperti itu ya. Kalau ateis nggak beragama maka dikatakan jahat, enggak juga ya. Enggak juga guys. Justru mereka tuh lebih ini ya. Kalau saya perhatikan negara-negara Norwegia, ya Finlandia, negara-negara Skandinavia itu lebih manusiawi. Bahkan menurut data ya. Cuman kita kan cherry picking ya. Kalau data itu nggak menguntungkan bagi kita, kita nggak bakal menerima data itu. Walaupun data ini diteliti oleh lembaga independen ya. Jadi kalau saya perhatikan itu justru seperti itu guys, justru kebalikannya, justru orang yang beragama itu ya, semakin brutal. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama. Karena apa? Karena ada Tuhan yang Maha Cemburu dan dewa yang Maha Cemburu. Ya, itu kalau saya perhatikan. Kecuali agama-agama yang sudah sangat-sangat ini ya, sangat-sangat merenung gitu ya, seperti agama Buddha kan, agama Konghucu kan mengajak kita untuk merenung ya, introspeksi diri gitu. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian apakah ini pengaruh daripada oknum? Ya ada juga oknumnya. Orang-orang jahat dikasih religion ya seperti ini. Akan memanfaatkan ya. Memanfaatkan dalil-dalil tertentu, ayat-ayat tertentu gitu ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian karena perkembangan daripada agama itu sendiri ya. Jadi agama Kristiani itu kan sangat berkembang pesat di India kalau saya perhatikan. Sangat pesat sekali. Gila-gilaan. Dari dulunya nggak ada, sekarang sudah mulai banyak. Dan di Konoha juga seperti itu kalau saya perhatikan. Sehingga ada semacam kepanikan gitu. Tapi kan menurut saya pribadi kan ngapain panik ya, santai aja.
Kalau kita yakin santai aja. Yang terjadi kan ada semacam kepanikan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kemudian bagaimana dengan Konoha? Apakah Konoha itu bisa hilang hal-hal seperti ini? Enggak bakal hilang. Ya, potong kuping saya. Kalau hal seperti ini bisa hilang, enggak bakal hilang. Selama-lamanya enggak bakal hilang. Ya, walaupun ada jutaan seperti Abu Janda, walaupun ada jutaan seperti Guru Gembul, jutaan seperti saya enggak akan bisa. Enggak bakal bisa. Karena orang yang terpapar radikalisme, sengaja saya bikin cadel ya. Di Konoha itu sekitar 33 juta orang. Enggak bakal bisa, enggak bakal. Selagi ada yang namanya religion, maka hal-hal seperti ini akan ada. Enggak bakal hilang dari muka bumi ini. Itu fakta pahit yang jarang dibongkar, guys. Susah ya hal seperti ini. Ya kalau mengurangi bisa, tapi untuk menghilangkan total nggak bisa. Karena apa? Karena ya banyak faktor ya. Ada saja orang yang pengen mengelampiaskan kejahatannya, tapi butuh yang namanya religion, butuh yang namanya dalil-dalil. Kemudian ada saja orang yang mempelintir-pelintir gitu ya. Sebenarnya kan ini politik ya. Agama Hindu juga kan yang ada di India ini kan politik. Ya ketika nanti banyak orang Kristen di sana, maka ya tradisi-tradisi Hindu yang ada di sana itu akan hilang gitu. Serba salah sebenarnya, dilema. Pemerintah juga seperti itu. Pemerintah di sana juga bingung ya. Kalau mereka membela Kristen, nanti budaya Hindu akan lama-kelamaan hilang gitu. Kalau mereka membela Hindu, maka mereka akan dihujat oleh orang-orang Kristen gitu atau orang-orang yang dari luar negeri gitu. Serba salah, guys. Menghadapi masalahnya seperti serba salah. Ya, justru karena religion itu sendirilah terjadi hal-hal seperti ini. Itu kalau saya perhatikannya. Mohon maaf ya bagi yang nonton video ini. Saya sedikit vulgar ya, tapi saya ngomong apa adanya. Saya tidak mau tutupi, guys. Ya, bagaimana solusinya? Ya, solusinya itu ya harus berpikir secara rasional. Itu pun kan susah. Di Konoha itu kan susah orang berpikir rasional kalau malas membaca. Biasanya kita menganggap kebenaran itu kalau berpihak pada kita gitu ya. Menganggap sesuatu data itu benar kalau menguntungkan bagi kita. Jadi data setiap pemuka agama di Konoha itu berbeda-beda, guys. Mereka cherry picking ya. Mereka hanya oh, mengambil data yang menguntungkan bagi mereka. Ya, itu kalau saya perhatikan. Nggak benar-benar mencari gitu ya, mencari data yang sebenarnya, bagaimana fakta yang sebenarnya, benarkah negara yang si paling beragama itu adalah justru negara si paling intoleran, mereka nggak peduli gitu. Ya, data mereka bersumber daripada lingkungan mereka gitu. Mereka mengatakan bahwa agama kita paling rasional, agama kita paling benar, agama kita paling toleransi. Mereka tidak pernah melihat data dari luar gitu ya, data yang independen, nggak pernah sama sekali. Ya, menurut saya pribadi, semoga hal seperti ini nggak terjadi di Konoha ya. Walaupun kemungkinannya hilang itu 0,sekian% pasti ada ya. Karena apa? Karena ada yang namanya Tuhan yang Maha Pencemburu. Itu penyebabnya, guys. Tuhan Maha Pencemburu dan Tuhan yang Maha harus dibela-bela dan Tuhan yang Maha dicintai berlebihan. Ini kan karena faktor cinta berlebihan. Sangat susah sekali. Kecuali Konoha itu IQ-nya setara dengan negara-negara maju seperti Singapura misalnya, setara dengan Norwegia, Finlandia dan sebagainya ya. Jadi nggak nyambung, guys. Nggak nyambung ngomong sama orang yang IQ-nya setara gorila. Karena apa? Karena mereka berkutat dengan agama itu sendiri. Bahkan memilih pemimpin sekalipun yang penting seiman gitu. Ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini kalau dari kecil didoktrin yang seiman gitu. Padahal yang seiman juga belum tentu ini kan amanah kan. Nggak bakal bisa, susah ya. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.